Selamat datang di podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Pandu Datmika, penyuluh pajak Kanwil DJP Bali. Halo semeton pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, nggih. Semeton pajak, ketika mungkin kita coba flashback ke belakang, mungkin di episode sebelumnya kita telah membahas terkait dengan aspek perpajakan villa. Jadi dimulai dari ketika ada penyewaan tanah untuk villa itu ada aspek pajaknya. Kemarin kita sudah menjelaskan terkait PPh final part 2 atas persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, kemudian setelah itu kita juga sudah menjelaskan atau ngobrol-ngobrol terkait dengan bagaimana ketika membangun sebuah villa atau bangunan. Nah, di sana ada aspek pajak berupa jasa konstruksi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas masih terkait dengan membangun sebuah bangunan. Ya, jadi mungkin topik bahasan yang sering mungkin banyak yang dilupakan semeton pajak. Jadi ada kegiatan membangun sendiri. Nah, mungkin semeton pajak ada yang sedang membangun rumah impian, kemudian ada yang membangun villa, mungkin ada yang membangun rumah kos atau membangun gudang mungkin. Nah, di sana mungkin semeton pajak ada aspek namanya pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Nah, PPN KMS ini perlu semeton pajak ketahui bahwa bukan merupakan pajak baru. Jadi bukan ujuk-ujuk baru ada di tahun ini. Jadi PPN kegiatan membangun sendiri itu diatur di bagian ke-18 di pasal 323 sampai 331 ya di Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Jadi PPN KMS ini sebenarnya sudah ada sejak 1 Januari 1995 semeton pajak. Jadi di pasal 16C Undang-Undang PPN itu sudah tercantum ada namanya PPN kegiatan membangun sendiri yang diatur di melalui KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Jadi pertama kali diatur di KMK nomor 595 tahun 1994. Jadi mulai berlakunya di 1 Januari 1995. Jadi sudah cukup lama semeton pajak. Jadi bukan merupakan pajak yang baru. Jadi kita di sini untuk mereminder atau mengingatkan kembali bahwa memang ada namanya pajak atas kegiatan membangun sendiri. Iya, betul. Nah, kemudian mungkin banyak orang yang masih bingung kenapa sih ketika kita membangun bangunan sendiri kok ada pajaknya. Nah, dalam edukasi kali ini tentu saya tidak sendiri. Bersama saya telah hadir fungsional penyuluh Kanwil DJP Bali. Di sebelah kanan saya ada Mas Sukma Wardana. Selamat siang. Ada Mas Teddy Haryadi. Selamat siang Bli Pandu dan semeton pajak. Apa kabarnya? Ya, gimana kabarnya Mas Sukma? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Siang-siang juga semeton pajak masih semangat walaupun agak-agak ini biasanya habis makan siang kan. Iya, betul. Agak ngantuk. Mudah-mudahan semangat ya semeton pajak ikut acara kita siang ini ya. Meskipun agak jam-jam berat jam-jam rawan ini ya. Jam-jam rawan ya. Jadi kita tetap semangat memberikan edukasi kepada semeton pajak semuanya. Iya. Baik, kita langsung saja semeton pajak. Ya. Sebagaimana semeton pajak ketahui bahwa di Bali ini beberapa tahun terakhir itu memang perkembangan atau pembangunan itu pesat sekali. Utamanya banyak sekali ada pembangunan villa, pembangunan rumah kos, pembangunan gudang, ruko. Nah, itu pesat sekali. Nah, kegiatan membangun sendiri yang seperti apa yang dikenakan PPN KMS? Mungkin Mas Sukma mungkin bisa lebih menjelaskan. Baik, Bli Pandu dan juga semeton pajak ya. Jadi memang untuk PPN kegiatan membangun sendiri ini yang pertama saya akan sampaikan, yang pertama adalah subjek pajaknya siapa gitu ya. Ini PPN ini ya terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Bisa orang pribadi, bisa badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Kemudian kegiatan apa? Yaitu kegiatan membangun ya baik bangunan baru atau perluasan bangunan lama yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan yang tentunya dilakukan oleh orang pribadi atau badan
yang nantinya itu bisa digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Itu kegiatannya. Berarti ruang lingkup kegiatan membangun itu tidak hanya untuk membangun bangunan yang baru ya maksudnya, yang sudah lama juga bisa ya renovasi. Perluasan bangunan juga termasuk dalam lingkup dari PPN KMS ini ya. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bangunannya. Bangunan apa sih yang dimaksud dengan objek yang dikenakan PPN bangun sendiri itu? Yang pertama adalah dia konstruksi ya, satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau direkatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Dengan kriterianya yang pertama adalah konstruksi utamanya dapat berupa kayu, beton, pasangan batu, atau bahan lain yang sejenis dan atau baja. Itu konstruksi utamanya. Kemudian yang kedua adalah diperuntukkan bagi tempat tinggal ataupun untuk kegiatan usaha. Dan yang ketiga, luas bangunan yang dibangun sedikitnya ya paling sedikit 200 meter persegi. Artinya mulai dikenakan ketika luas bangunan itu 200 meter persegi ke atas. Gitu. Itu jadi pengertian bangunan tadi ya, seperti itu ya, konstruksi yang dilekatkan gitu ya, seperti itu ya. Dan memang batasannya 200 meter gitu ya, yang tidak kena ya Mas Mo ya. Betul itu ya. Berarti terkait dengan bangunan itu memang sudah ada kriterianya. Betul. Jadi diatur ya di peraturan di PMK tersebut bahwa itu syaratnya ada kumulatif, ada 3 ya. Kumulatif dengan PPNK ini. Iya. Harus ada definisinya konstruksi itu utamanya berupa kayu, beton atau yang tadi disebutkan oleh Mas Sukma, kemudian diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kriterianya bangunan itu yang dikenakan PPN KMS adalah minimal luasnya kalau dasar tadi 200 meter persegi. Itu tiga-tiganya harus saling berkaitan gitu ya, nggak boleh hilang salah satu berarti ya. Betul. Seperti itu ya. Kumulatif. Ya. Berarti ketika nanti kondisi 3 ini ada, nah itu berarti setoran pajak semua harus aware nih. Nah kemungkinan setoran pajak harus ada aspek pajak PPN kegiatan membangun sendiri. Tapi harus seperti itu. Lingkup 3 kriteria itu ada ya. Betul. Nah, kemudian kan kalau berbicara mengenai membangun sebuah bangunan tentu kan tidak bisa ujuk-ujuk sehari langsung atau beberapa hari langsung jadi ya Mas. Jadi kan ada proses ada waktunya ya. Waktu yang tidak sebentar ya. Betul. Nah, pada PMK yang mengatur terkait KMS ini apakah diatur juga jangka waktu pembangunannya seperti apa masuk lingkup KMS? Ya, betul. Jadi selain dari tadi ya syarat-syarat tadi, ada juga syarat tentang proses ya, periode pembangunan. Ya, kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan yang pertama adalah sekaligus dalam satu jangka waktu tertentu. Satu tahapan gitu ya. Kemudian yang kedua, bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan pertama dan kedua itu tidak melebihi 2 tahun. Betul. Nah, dalam hal tenggang waktu itu antara kedua tahapan tadi itu melebihi 2 tahun, maka kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah. Seperti itu. Terpisah ya. Betul. Berarti mungkin ilustrasinya gitu, mungkin kalau saya dapat gambarkan ya Mas Umar. Berarti ketika ada misalnya Pak Putu nih membangun sebuah bangunan di bulan Januari tahun 2024. Nah, kemudian dia baru membangun 100 meter nih. Nah, kemudian 6 bulan lagi setelah itu baru tahun depannya dibuat lagi bangunan baru. Nah, berarti itu dianggap satu kesatuan ya Mas Umar ya. Karena belum 2 tahun ya, masih tenggang waktunya belum 2 tahun ya. Dan total luas itunya juga kalau lewat dari 200 meter tadi kan dibangun pertama 100 meter, kemudian pembangunan keduanya 6 bulan kemudian itu misalnya 150, jadi kan totalnya 250. Nah, itu baru masuk ke dalam kriteria yang dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri seperti itu. Mungkin kalau to the point-nya terkait dengan jangka waktu itu, yang penting dia masih dalam jangka waktu antar tahapan itu 2 tahun. Kan dianggap satu kesatuan. Beda halnya kalau misalnya tahapan pertama sudah selesai nih di 2024, ternyata baru dilanjutin lagi 2027, berarti udah lewat 3 tahun, berarti itu sudah dianggap pembangunan yang terpisah. Selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Sukma, mungkin ada tambahan lagi nggak yang mungkin yang masuk objek PPN kegiatan membangun sendiri Mas Teddy? Baik, Beli Pandu dan semeton pajak semua. Jadi termasuk dalam kegiatan membangun sendiri adalah yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain gitu ya, bagi orang pribadi maupun badan. Namun itu pajak pertambahan nilainya
itu atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut oleh pihak lain tersebut. Jadi ada pembangunan gitu ya, dan kriteria yang tadi itu sudah terpenuhi. Namun yang membangunnya itu oleh pihak lainnya bisa berupa orang pribadi maupun badan, tapi pajak pertambahan nilainya atau PPN-nya itu tidak dipungut gitu ya oleh pihak lain tersebut. Jadi bisa memang untuk pembangunan ini bisa dilakukan sendiri gitu ya, ataupun dengan menggunakan jasa pihak lain. Namun apabila memang pihak lain tersebut tidak memungut pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun tersebut, maka tetap itu merupakan terutang gitu ya, terutang PPN KMS sepanjang memenuhi 3 kriteria tadi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pihak lain memungut PPN atas kegiatan membangun bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak pertambahan nilai. Ya. Jadi kalau ini balik lagi memang statusnya yang pihak lain tersebut apakah termasuk pengusaha kena pajak atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, orang pribadi atau badan dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut. Yang paling sedikit nih di sini harus ada gitu ya, meliputi identitas dan alamat lengkapnya seperti itu. Jadi memang bisa dikecualikan dari kewajiban untuk membayar PPN atas kegiatan membangun sendiri, tapi harus memberikan data dan informasi kepada DJP gitu ya. Paling sedikit itu memuat identitas dan alamat lengkap dari ininya ya, yang membangunnya itu ya, pihak lainnya tersebut, seperti itu. Jadi mungkin sederhananya yang saya tangkap Mas Edi, ketika nanti orang pribadi yang mau membangun bangunan menunjuk kontraktor pihak lain, Pak, itu sudah statusnya PKP, maka terkait kewajiban PPN KMS ini tidak ada harusnya ya, karena kontraktor itu harusnya sudah memungut PPN. Betul, sudah dipungut kewajiban PPN-nya oleh penyedia jasanya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban menyetorkan PPN KMS sendiri karena sudah dipungut oleh kontraktor. Betul, namun apabila pihak lainnya tersebut bukan PKP, nah itu berarti ada kewajiban tuh. Di sana akan timbul ada PPN KMS-nya sendiri oleh pemilik bangunan. Betul, seperti itu. Baik, tadi kita sudah mencoba menjelaskan kepada teman-teman pajak semua terkait definisi dan ruang lingkup PPN KMS ini, Mas Sukma dan Mas Teddy. Nah, mungkin untuk berikutnya biar lebih paham lagi teman-teman pajak semua. Nah, sekarang kita mungkin beranjak ke tarif nih, Mas. Nah, tarif PPN untuk KMS ini berapa sih? Nah, mungkin biar kawan pajak atau teman-teman pajak semua juga bisa mengira-ngira nih, yang ada rencana membangun bangunan yang lebih dari 200 meter, mungkin kira-kira RAB-nya biar cukup seperti apa. Nah, tarif PPN-nya kemungkinan berapa, Mas? Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, bagaimana cara menghitungnya, kemudian tarifnya seperti apa, seperti itu. Jadi PPN KMS atau pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri itu dihitung, kemudian dipungut dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu. Jadi perlu diperhatikan ini besaran tertentu gitu ya, seperti itu. Nah, besaran tertentu tersebut merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak seperti itu ya. Dengan berlakunya PMK 11 tahun 2025, maka mulai 1 Januari 2025 tarif efektif PPN kegiatan membangun sendiri perhitungan itu menjadi 20%, kemudian dikalikan 11/12 gitu ya, kemudian dikalikan lagi dengan 12%. Sebagaimana kita tahu 12% adalah tarif PPN saat ini gitu ya, menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga timbul tarif efektif adalah 2,2%. Jadi nanti DPP-nya langsung dikalikan tarif efektif 2,2%. Dari mana 2,2% itu didapat? Dari perhitungan tadi. 20% dikalikan 11/12 itu besaran tertentu tadi, kemudian dikalikan tarif PPN 12%, sehingga timbul tarif efektif 2,2%. Itu nanti langsung dikalikan dengan DPP-nya. Nah, bagaimana DPP-nya sendiri? Nah, gitu. Untuk dasar pengenaan pajak berupa nilai tertentu sejumlah sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan gitu ya, dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai bangunan tersebut selesai gitu. Namun tidak termasuk biaya untuk perolehan tanahnya. Jadi hanya biaya untuk
untuk mendirikan bangunannya saja seperti itu. Yang material gitu ya. Yang materialnya baik itu pembelian materialnya, ya bangunan kan ada mungkin beli semen, beli pasir, beli besi gitu kan ya, dan cat segala macam gitu ya, dan aksesoris termasuk ongkos tukangnya juga seperti itu. Jadi semuanya namun tidak termasuk biaya perolehan tanah. Jadi itu nanti dikumpulkan gitu ya, bisa setiap masa pajak gitu ya. Setiap masa pajak berapa nantinya. Jadi misalnya proses pembangunannya itu 1 tahun gitu ya, memakan waktu 1 tahun atau misalnya 1,5 tahun gitu. Nah, per bulan per masa pajak itu nanti dihitung berapa untuk masing-masing masa pajak biaya yang sudah dikeluarkannya. Kemudian nanti dikalikan tarif efektif 2,2% tadi seperti itu untuk penghitungan PPN ke dalam kegiatan membangun sendiri gitu Beli Pandu dan Sematon Pajak. Baik, Sematon Pajak berarti sudah jelas seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Teddy. Untuk tarif PPN kegiatan bangun sendiri itu efektifnya adalah 2,2% dikalikan dari DPP ya. Nah, kalau bicara terkait dengan 2,2% ini kayaknya sudah turun ya. Kalau saya ingat dulu pernah ada 4% nih enggak? Betul. 4% dulu. Karena itu 10% kali DPP-nya 40% gitu ya. 40%. Dulu di awal-awal tuh di tahun 95 itu menggunakan DPP pengenaannya itu tarifnya efektifnya itu pakai 40%. 40% DPP-nya dikalikan tarif yang berlaku saat itu ya. Dan luas lahannya itu dulu 95 400 masih luas ya waktu itu ya. Sekarang diturunkan gitu jadi 200 meter persegi. Cuma dari sisi tarifnya sebenarnya menurun ya, lebih mudah sebenarnya, lebih ringan ya. Dulu 4% efektifnya, sekarang di 1 Januari 2025 itu sudah 2,2%. Nah, mungkin yang menjadi catatan Sematon Pajak semua juga bahwa yang menjadi DPP itu hanya nilai bangunannya saja ya, tidak termasuk perolehan tanahnya ya. Jadi ketika nanti mungkin Sematon Pajak membeli lahan di Canggu 2M mungkin untuk 2 are mungkin seperti itu. Nah, kemudian membangun bangunan sejumlah 2M. Nah, yang menjadi DPP itu bukan 4M ya. Hanya 2M untuk bangunannya saja. Biaya mendirikan bangunan saja. Dan itu pun kalau terpenuhi syarat-syarat kumulatif yang dijelaskan di depan tadi ya. Luas bangunannya harus di atas 200, mulai 200 dan lebih. Kemudian diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat usaha, atau konstruksi utamanya itu berupa kayu, beton dan sejenisnya batu dan nah, itu harus diantisipasi bahwa memang ada kewajiban PPN KMS. Betul. Tapi jangan salah, tidak termasuk nilai perolehan tanah. Hanya bangunan saja. Betul. Dan nilai 200 meter tersebut juga bukan termasuk nilai tanahnya ya, maksud dalam artian kalau punya tanah, beli tanah 600 meter persegi, 6 are. Yang dibangun cuma 300. Berarti itu terutang KMS. Tapi kalau misalnya 600 yang digunakan sebagai villa atau bangunan itu cuma 150 meter aja, berarti itu belum terutang PPN KMS. Tidak wajib ya. Tidak wajib membayar PPN KMS ya, karena memang kita concernnya adalah PMK ini ke luas bangunannya ya. Jadi tidak semua bangunan ya Sematon Pajak itu dikenakan PPN KMS. Jadi harus di atas 200. Di bawah itu ya tidak usah risau, tidak usah khawatir. Itu tidak ada pajak kegiatan membangun sendiri. Selama pembangunannya 2 tahun juga ya. Kalau misalnya tadi dibangun pertama 150 dulu, kemudian sama 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian dibangun lagi itu 100 meter gitu kan. Ya selama belum 200 itu kan masih satu kesatuan ya. Sudah lebih dari 200. Nah, itu kena. Jadi tidak bisa dipisah seperti itu Sematon Pajak. Ya harus dalam 2 tahun itu kalau pembangunannya masih dalam jangka waktu itu dikumulatifkan jadi satu kesatuan gitu ya. Itu. Baik. Nah, tadi Mas Teddy sudah menyampaikan menjelaskan terkait dengan tarif dan DPP dari PPN KMS. Nah, mungkin Sematon Pajak pengen tahu juga kapan sih saat terutang. Nah, ketika kita bicara pajak berarti kapan sih mulai saat terutang PPN KMS ini dan bagaimana mekanisme pelunasannya mungkin. Mas Sukma atau Mas Teddy silakan. Ya. Baik, Beli Pandu dan juga Sematon Pajak. Saat terutang PPN KMS ya, itu adalah yang pertama adalah saat mulai dibangunnya sampai dengan bangunan itu selesai. Ya, itu saatnya. Kemudian tempat PPN terutang adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Jadi tempat tinggal, tempat kedudukan. Kalau dulu itu tempat PPN terutang adalah tempat objek pajak yang dibangun itu. Oh, berarti ada sedikit berbeda ya Mas dari aturan sebelumnya ya. Tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, dulu kan pakai NPWP-nya
NPWP 9 digit pertama, NPWP gitu kita, ya. begitu nanti KPP-nya misalnya di lokasinya KPP mana nih? Iya. Nanti 3 digit terakhir tuh menggunakan kode KPP tersebut gitu ya. OP nanti ditambahkan 000 seperti itu. Nah, kemudian PPN KMS tersebut kemudian paling lambat disetor itu paling lambat tanggal 15 setelah 15 hari ya, tanggal 15 hari ya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi 15 hari bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak tanggal 15 begitu ya. Iya, betul tanggal 15. Kemudian menggunakan apa? Menggunakan kode akun setoran, kode akun pajak ya, dan kode setoran itu 4112110103 seperti itu. Nah, berarti untuk buat billingnya di mana Mas Sukma? Ada web tertentu atau di Cortex ini? Mungkin buat billingnya pakai Cortex ya. Kalau sekarang pakai Cortex ya, dengan berlakunya Cortex sekarang, jadi pembuatan billing melalui Cortex. Nah, tentunya Semeton Pagi juga apabila memang sudah memiliki kewajiban untuk membayar PPN atas kegiatan bangun sendiri, jadi nanti Semeton Pagi juga harus mengaktifkan akun Cortex-nya gitu ya. Iya, betul. Punya mengaktifkan Cortex-nya, kemudian nanti setelah aktif nanti silakan login ke Cortex. Betul. Nanti bikin billing di situ di menu pembayaran, nanti bikin billing, kemudian pilih untuk kode akunnya itu adalah 411211 itu kode PPN, kemudian kode setornya itu adalah 103 untuk PPN kegiatan membangun sendiri. Jadi kalau yang ini berarti terkait dengan tempat domisili ya gitu maksudnya ya. Kalau ini jadi tidak ke domisili. Ini ya domisili bukan tempat objek pajaknya. Bukan tempat objek pajaknya. Oh iya. Berarti kalau memang seperti itu ketika dulu disetor dengan NPWP 000 kode KPP 000, jadi sekarang harus memiliki NPWP sendiri. Berarti harus punya NPWP sendiri berarti Mas Sukma ya. Iya. Kalau sekarang kan pakai NIK ya beli ya. NIK, jadi tinggal diaktifkan saja, aktivasi akun Cortex-nya, aktivasi NIK-nya tersebut. Seperti itu. Nah, pada saat membuat billing itu harus mencantumkan apa saja Mas? Iya, selain tadi sudah kita pilih kode akun pajak dan kode jenis setoran, kita juga harus mengisi nomor objek pajaknya. Nomor objek pajaknya. Jadi dalam billing itu diminta nomor objek pajak ya, gitu. Diisilah sesuai dengan nomor objek pajak yang ada di SPPT PBB gitu. Kemudian juga kalau saya nggak salah ingat itu ada alamat ya, kemudian juga kelurahan gitu, kemudian provinsi, kecamatan, kabupaten atau kota, terus kemudian kelurahan sama kecamatan sama kelurahan. Seperti itu harus ada isiannya gitu, seperti itu. Dasarnya pakai SPPT PBB ya. Kita tinggal menyalin saja informasi yang ada di SPPT PBB tersebut. Baik, mungkin poin utamanya terkait dengan penyetoran pelunasan PPN KMS ini itu disetorkan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Betul. Kemudian kode jenis setorannya jangan sampai salah Semeton Pajak. Jadi 4112110103 ya, Mas. Iya. Ya, oke.